Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompak 1 Dasar-Dasar Kewirausahaan ingin mempresentasikan produk atau jasa usaha kami yang bernama Aurus Creativity Branding Consultant. Dari tim kami ada 6 orang. Yang pertama ada Alika Audrey Rahmadani, ada Alvino Cilmi, ada Muhammad Atta Duantara, ada Arif Rizky, ada Rian Fazli Sidik, dan ada Talita Kahla. Nah, untuk selanjutnya, konsep bisnis akan dijelaskan oleh rekan saya, Alfi. Untuk Alfi, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kata. Pertama dan yang utama, kita bahas mengenai konsep bisnisnya terlebih dahulu. Alias Creativity sendiri merupakan sebuah perusahaan jasa yang berjalan guna untuk mengelola bisnis seseorang supaya bisnis tersebut dapat berkembang. Jasa ini mencakup branding dan pendampingan. Artinya, Alias Creativity ini mendampingi para pebisnis yang ingin memulai usahanya dan dilakukan secara promosi seperti itu. Selanjutnya, rekan saya, silakan. Baik, selanjutnya untuk pengenalan dari Aurus Creativity ini, kenapa kami memilih untuk menciptakan sebuah bisnis jasa. Yang pertama itu didasari dari sulitnya memasarkan suatu produk untuk para pebisnis awal. Lalu kami ingin membuat bisnis di bidang jasa untuk menjadi solusi untuk para pebisnis muda. Lalu kami juga ingin menyalurkan industri kreatif dan kami ingin juga memajukan UMKM. Nah, untuk selanjutnya visi dan misi kami akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk itu saya persilakan. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini ada visi dan misi dari perusahaan All Yours Creativity, yaitu visi kami turut serta memajukan UMKM atau usaha mikro kecil menengah di Indonesia dengan mewujudkan perusahaan yang kreatif, inovatif, dan dinamis dengan mengedepankan loyalitas. Kami juga memiliki misi yaitu memperluas jangkauan para UMKM, memperkenalkan berbagai UMKM kepada masyarakat, membuat alat bantu pemasaran bisnis, mempertahankan kualitas, serta memberikan wadah bagi orang kreatif untuk menyalurkan bakat di perusahaan All Yours Creativity. Bisa dilanjut oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada filosofi logo. Yang pertama ada perisai. Perisai ini melambangkan pertahanan. Jadi untuk Alior sendiri, kita ini mempunyai pertahanan organisasi yang bisa dibilang kuat dan solid. Lalu yang kedua ada tangan. Tangan di sini yaitu gambarnya terbuka, artinya terbuka menerima masukan serta memberikan masukan. Yang kedua ada lampu. Lampu ini melambangkan ide. Lalu ada 7 garis lampu. Nah, dari 7 garis lampu ini melambangkan 7 pilar dasar prinsip dari kewirausahaan. Lalu ada warna. Nah, di warna ini kita menggunakan gradasi warna biru. Gradasi warna biru ini melambangkan kejujuran dan kepercayaan. Lalu ada warna pelangi di sinar pada lampu itu. Itu artinya melambangkan kesatuan warna yang berbeda. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya tujuan jangka panjang kami, yang pertama kami ingin meningkatkan UMKM di Indonesia dan kami ingin membuka cabang di tiap daerah. Lalu kami ingin membuka lapangan kerja bagi orang yang memiliki skill, lalu ingin membuat komunitas kreatif mancanegara. Lalu latar belakang usaha kami terciptanya ide branding konsultan ini karena terdapat kepedulian sosial yang bersumber dari keresahan kami terhadap para pelaku bisnis UMKM yang kesusahannya dalam memasarkan produknya. Maka dari itu, kita hadir dan menemukan peluang untuk mendirikan bisnis di bidang social media and marketplace management ini. Lalu selanjutnya untuk sumber daya utama kami akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ata. Di sini ada sumber daya utama. Kami memerlukan alat, bahan, dan tenaga kerja. Alat di sini kami memerlukan komputer, internet, handphone, alat cetak. Untuk bahan kami memerlukan kertas print dan tinta. Untuk tenaga kerja kami membutuhkan desainer, admin, dan marketer. Desainer di sini sebagai perancang desain logo untuk para klien. Admin di sini sebagai eksekutor, marketer di sini sebagai pembantu untuk mempromosikan produk
klien dalam via online. Dalam manajemen organisasi kami ini terdapat 6 manajer, yaitu pertama saya sendiri sebagai top manager, yang kedua adalah Talitah Kahla sebagai manajer keuangan, yang ketiga ada Alfi Nursilmi sebagai manajer hubungan, yang keempat ada Rian Fajri Sidik sebagai manajer strategi, yang kelima ada Muhammad Atta Duantara Pratama sebagai manajer desain, dan yang terakhir ada Alika Audrey sebagai manajer schedule. Dalam manajer ini akan dijelaskan oleh setiap anggota masing-masing. Ya, di sini saya sendiri sebagai top manager. Top manager ini adalah suatu tugas yang merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan semuanya dalam satu tujuan yang sama. Itu adalah tugas saya. Selanjutnya adalah tugas saya sebagai manajer keuangan, bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Jadi tugas saya adalah mengatur anggaran yang ada di perusahaan. Selanjutnya, saya sebagai manajer relationship di sini bertugas untuk menjaga hubungan antara produsen dan konsumen. Harus bisa mengakuisisi hubungan tersebut serta memberikan solusi atas segala permasalahan yang disampaikan oleh konsumen tersebut. Ya, sekarang saya sebagai manajer strategi di sini. Manajer strategi itu intinya merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar buatan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota demi terwujudnya tujuan organisasi. Nah, tujuan manajemen strategis ini ada 7. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Yang kedua, membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. Yang ketiga, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Dan yang keempat, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Yang kelima, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keenam, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Yang ketujuh, berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Ya, selanjutnya saya sebagai manajer desain. Sebagai manajer desain, saya memiliki tanggung jawab untuk mengelola tim dan departemen desain atau grafik. Artinya, sebagai manajer desain, saya bertugas untuk memastikan kegiatan desain yang dilakukan oleh rekan saya sesuai standar dan berjalan dengan baik tanpa kendala. Ya, saya sebagai manajer scheduling, saya bertugas mengatur perencanaan dan penjadwalan pada saat eksekusi dari klien. Next. Ya, di sini ada standar operasional prosedur. Di sini ada pekerja datang pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Di sini juga ada pekerja melakukan tugas dari pukul 08.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat, dan di sini juga ada istirahat pada pukul 12.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat, dan ada evaluasi setiap pekerjaan yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kelebihan dan kekurangan kami saat menjalani pekerjaan kami. Dan di sini ada juga pulang pada jam yang sudah ditentukan, yaitu 17.00 waktu Indonesia Barat. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada aspek produksi. Aspek produksi yang kita terapkan ada 3. Yang pertama, mengambil data yang diperlukan. Data-data yang diperlukan seperti data-data mengenai produk calon customer kita. Yang kedua, menyiapkan template desain. Template desain yang didesain oleh bagian manajemen desainer. Lalu yang ketiga, penerapan desain template terhadap produk yang akan dipromosikan. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada aspek hukum, yaitu perusahaan ini merupakan perusahaan kecil yang hanya akan beraspek hukum sebagai CV atau persekutuan komanditer. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, di sini dalam aspek pemasaran perusahaan kami,
yaitu akan mengedepankan online sebesar 80% dan offline sebesar 20%. Alasan mengapa online 80%? Karena perusahaan yang kami jalankan ini mencakup seluruh Indonesia. Dan kenapa offline 20%? Karena promosi yang akan dilakukan offline kami ini adalah poster di daerah-daerah wilayah Tasikmalaya sendiri. Terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya ada analisis pesaing. Terdapat pesaing yang juga membuka usaha branding konsultan ini, tetapi pesaingnya masih sedikit. Sebagai pengusaha jasa branding, kami akan selalu menekankan inovasi dan kreatif sampai pendampingan yang ditunjukkan agar customer bisa lebih kreatif di masa mendatang. Posisi kami dalam persaingan ini, bisnis branding ini baru memiliki sedikit pesaing. Agar menghindari persaingan ini, kita harus memberikan perbedaan dan memberikan kelebihan dibanding pesaing kami sendiri. Kelebihan kami diantaranya pertama, jasa desain banyak dibutuhkan. Yang kedua, desainer yang kami memiliki pengalaman yang cukup. Lalu pengerjaan sesuai dan bertanggung jawab. Lalu respon pelanggan diutamakan dan bahkan dinomorsatukan di perusahaan kami. Lalu yang terakhir, harga murah namun pelayanan dan kualitas tetap kami jaga. Untuk selanjutnya, analisis SWOT akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, sekarang akan saya lanjut pembahasannya ke analisis SWOT. Di analisis SWOT ini yang pertama ada kekuatan. Jadi kekuatan dari produk kita itu yang pertama ada banyaknya peminat, yang kedua memiliki keunikan atau biasa disebut inovatif, yang ketiga pemasarannya mudah, yang keempat fleksibel, yang kelima kualitas dan ide yang bagus, yang keenam pelayanan yang responsif dan ramah, yang ketujuh harganya bervariatif. Nah, lalu sekarang ada kelemahannya atau biasa disebut weakness. Yang pertama modal. Modal bagi usaha kami ini bisa dibilang lumayan cukup besar. Lalu ada sumber daya manusia, yaitu keterampilannya. Di sini juga kami masih memiliki kekurangan-kekurangan dan juga anggota yang tidak terlalu banyak. Lalu adanya persaingan. Setelah itu kemungkinan jasa yang tidak memuaskan. Lalu setelah itu ada opportunity atau bisa disebut peluang. Peluang kami ini, bisnis kami ini mengikuti perkembangan zaman, itu yang pertama. Yang kedua, adanya sosmed untuk mempermudah pemasaran. Yang ketiga, adanya beragam pilihan jasa. Lalu ada yang terakhir, threat atau ancaman. Ancaman bagi bisnis kami ini yang pertama adalah pelanggan yang perfeksionis. Yang kedua, adanya banyak persaingan. Yang ketiga yaitu mempertahankan nama untuk tetap kompetitif. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari produk kami. Yang pertama, kelebihannya dulu. Jadi, bisnis kami ini mempunyai 2 program layanan. Yang pertama, social marketing, dan yang kedua, e-commerce. Dan yang kedua, harga yang ditawarkan ini detail melalui paket yang sudah tersedia. Lalu kelebihan yang ketiga yaitu terdapat akun sosial media yang terus aktif. Yang keempat, harga paket pun bisa dibilang terjangkau. Dan yang kelebihan yang terakhir yaitu pelayanan yang responsif, yang dimana kita akan berusaha untuk terus merespon para pelanggan yang ada apabila itu masih di jam kerja. Selanjutnya ada kekurangan dari bisnis kami. Yang pertama, program layanan yang dijelaskan tidak terpenuhi semua. Dan yang kedua, paket tidak ada penjelasan tambahan. Yang ketiga, memungkinkan layanan yang tidak maksimal. Jadi maksudnya layanan yang tidak maksimal di sini tuh, misalnya kita kan bisnisnya ini promosi ya. Nah, apabila ternyata dari promosi ini produknya masih belum laku juga, kita tidak bisa menjamin hal itu. Nah, lalu yang keempat, terdapat limit pemesanan per bulan. Yang kelima, adanya kurangnya pengalaman dalam pengelolaan jasa branding konsultan. Dan yang terakhir, kurangnya anggota. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan segmentasi dan targeting berdasarkan geografi dari produk kami. Berdasarkan geografi itu mempunyai beberapa kriteria, yaitu negara, provinsi, kota, dan kecamatan.
Kelompok dari negara, yang pertama ada Indonesia, Malaysia, dan lain-lainnya. Kemudian yang kami pilih yaitu negara Indonesia. Kenapa? Karena kita lahir di Indonesia, sudah sepantasnya kita pun berbisnis di tempat lahir kita sendiri. Kemudian kelompok dari provinsi ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain-lain. Akan tetapi yang kami pilih di sini yaitu Jawa Barat. Kenapa? Karena owner dari All Yours Creativity ini mayoritas tinggal di Jawa Barat. Kemudian kelompok dari kriteria kota dari Jawa Baratnya itu ada Bandung, ada Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, dan lain-lain. Akan tetapi, kota yang kami pilih di sini yaitu kota Tasikmalaya. Karena para pendiri All Yours Creativity ini masih dalam proses pembelajaran masa kuliah di Tasikmalaya, sehingga memungkinkan kita akan selalu berada di wilayah Tasikmalaya. Kemudian kelompok dari kriteria kecamatan, yaitu dari Kecamatan Tasikmalaya sendiri ada Bungursari, Ciberem, Cihideng, Cipedas, Indiang, Kawalu, Mangkubumi, Purbaratu, Taman Sari, dan Tawang. Tapi yang kami pilih dari kelompok tersebut yaitu Kecamatan Tawang, karena penjualan produk jasa kita berada di wilayah kampus UPI Tasikmalaya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan kita dapat menjangkau keluar kecamatan karena jasa kita berbasis online, jadi lebih fleksibel. Next. Selanjutnya, segmentasi dan targeting yang kita lihat dari demografi, yaitu kriterianya ada jadi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, serta agama. Yang pertama, kelompok dari kriteria jenis kelamin yaitu ada laki-laki dan perempuan. Nah, kita pilih laki-laki dan perempuan, semuanya kita pilih karena usaha kita tidak bersifat karena usia kita ini bersifat umum dan semua orang pasti bisa memulai bisnis tanpa memandang gender. Selanjutnya, kelompok dari kriteria usia itu ada bayi, remaja, dewasa, dan manula. Akan tetapi, yang kami pilih di sini yaitu kelompok remaja dan dewasa. Karena untuk usia remaja dan dewasa, mereka lebih membutuhkan dan mereka yang relevan memulai karir sebagai wirausahawan. Yang ketiga, kriteria berdasarkan tingkat pendidikan. Adapun kelompoknya yaitu kelompok TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Dan di sini, dari kelompok tersebut kami memilih kelompok SMA dan kuliah. Karena di rentang usia SMA sampai menuju kuliah itu, mereka sudah memulai membuat bisnis sendiri, memperhatikan kepentingan bisnis dan juga keinginan membuat bisnis. Maka dari itu, All Yours Creativity ini sangat pas bagi mereka yang ingin memulai bisnisnya. Kemudian ada dari kriteria tingkat pendapatan. Kelompoknya ada atas, menengah, bawah. Dan yang kami pilih ini menengah dan atas. Kenapa demikian? Karena kelompok ekonomi atas dan menengah adalah mereka yang mempunyai uang lebih untuk pemasaran produknya atau bisnisnya. Maka dari itu, menengah ke atas merupakan salah satu target kita yang sesuai. Berbeda dengan kelompok yang menengah ke bawah. Karena mereka tidak mempunyai uang untuk mempromosikan produknya atau mengiklankan produknya, sehingga mereka hanya mengutamakan hasil dari produknya saja dan tidak memasarkannya. Kemudian yang terakhir, segmentasi dan targeting demografi pada kriteria agama, yaitu ada agama Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Nah, akan tetapi di sini kami memilih semua kelompok tersebut. Kenapa? Karena dari 6 agama yang ada di Indonesia, kita memilih semuanya. Karena produk jasa yang kita tawarkan itu tidak berhubungan dengan agama sama sekali, sehingga agama apapun boleh untuk menggunakan jasa kita
dan tidak ada larangan bagi agama tertentu. Selanjutnya, kemudian yang terakhir ada segmentasi dan targeting berdasarkan psikografi. Di sini ada beberapa kriteria, ada kaya miskin, gaya hidup, kepribadian, serta nilai-nilai yang dianut. Yang pertama, berdasarkan kriteria kaya dan miskin. Ada kelompok kaya dan miskin. Nah, di sini kami pilih kaya, karena orang yang miskin atau menengah ke bawah itu biasanya tidak akan mempunyai uang untuk pemasaran atau mengiklankan produknya. Jadi kemungkinan peminat orang miskin relatif kurang. Makanya kami memilih orang kaya sebagai target dari produk kita ini. Terus yang kedua itu ada kriteria gaya hidup. Kelompoknya ada gaya hidup yang boros dan gaya hidup yang hemat. Di sini kami memilih semuanya. Kenapa? Karena bersifat situasional produk kami ini. Artinya mau itu yang boros ataupun yang gaya hidupnya hemat, jika memang sedang membutuhkan jasa branding atau konsultan bisnis yang diinginkan dan sedang dibutuhkan, maka orang tersebut akan membelinya untuk memulai bisnis yang akan dia jalani. Kemudian ada kriteria kepribadian. Di sini ada beberapa kelompok, yakni sanguinis, koleris, melankolis, dan pragmatis. Di sini kenapa kami menargetkan semua dari kelompok kepribadian? Karena kepribadian ini melekat pada diri masing-masing dan tidak menentu, sehingga kepribadian tidak bisa selalu dijadikan sebagai tolak ukur apakah orang ini akan berminat terhadap bisnis kita atau tidak. Selanjutnya ada nilai-nilai yang dianut. Kelompoknya ini terdiri dari nilai estetika dan fungsional. Kami memilih nilai keduanya karena jasa kami ini adalah memang mengutamakan nilai estetika dan fungsionalnya sendiri. Selanjutnya, silakan kepada rekan saya. Selanjutnya ada positioning atau penempatan. Dalam positioning ini perlu adanya slogan efektif yang akan selalu dicantumkan di media kami sendiri, baik dalam sosial media maupun poster. Nah, supaya produk kami mudah diingat oleh target konsumen, ada syarat dan ketentuan tertentu dalam membuat slogan ini. Yang pertama, syaratnya itu mudah dipahami. Yang kedua, mudah diucapkan. Dan yang ketiga, sesuai dengan keunggulan produk. Nah, tagline dari slogan kami itu yaitu For you, by you, and it's all yours. Begitu. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada kalkulasi harga yang dibutuhkan oleh perusahaan kami. Yang pertama itu ada alat-alat yang dibutuhkan, seperti komputer dengan kisaran harga 10 juta. Lalu ada studio mini dengan kisaran harga Rp750.000 dan printer dengan kisaran harga Rp4 juta. Selanjutnya ada bahan yang kita butuhkan, terdiri dari kertas print dan tinta. Kisaran harga untuk kertas print sebesar Rp50.000 dan tinta sebesar Rp100.000. Selanjutnya ada biaya operasional yang kita butuhkan, yakni ada listrik, gaji, dan internet. Untuk listrik, kisaran harganya sekitar Rp50.000 dan gaji sebesar 60% dari proyek yang dikerjakan. Dan terakhir ada internet, untuk kisaran harganya sekitar Rp250.000. Bisa dilanjut? Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga paket yang ditawarkan dalam perusahaan kami ini. Dalam harga paket perusahaan kami ini terdapat 3 varian, yaitu bronze, silver, dan gold. Dalam masing-masing paket memiliki kelebihan masing-masing. Makin tinggi paket, maka makin tinggi pula pelayanan yang kami tawarkan. Bronze itu dikisarkan dengan harga 300.000, silver dengan harga 800.000, dan gold sebesar 1.500.000.
Dan untuk bronze sendiri dilakukan selama 1 minggu, silver 1 bulan, dan gold 1 bulan. Dalam pelayanan yang kami tawarkan itu ada beberapa macam. Yang bisa dilihat dari yang pertama itu admin operator, itu adalah admin yang menjelaskan semua alur-alur pelayanan yang akan kami lakukan kepada si pembeli, kepada calon pembeli gitu. Untuk selanjutnya dalam upload produk, jika ini marketplace maka akan ada tuh proses yang dimana upload produk ke e-commerce yang mereka tentukan atau pembeli tentukan. Misalnya dalam bronze itu ada 25, silver 50, dan gold 100. Nah, jadi makin besar paket, makin besar pula pelayanan yang ditawarkan. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu konten grafis, di mana konten grafis di sini yaitu desain-desain yang akan dikerjakan atau yang akan dibuat oleh manajer desain. Dan selanjutnya copywriting. Copywriting di sini yaitu adalah seperti caption, yang dimana caption tersebut menjelaskan atau mendeskripsikan produk tersebut, produk calon pembeli. Yang selanjutnya ada schedule post. Schedule post di sini yaitu waktu-waktu yang akan diterapkan, yang akan dilakukan dan akan dipost oleh manajer schedule atau yang mengeksekutornya itu sendiri yaitu manajer schedule. Yang selanjutnya reset hashtag. Reset hashtag di sini akan dilakukan guna mencapai hashtag atau tujuan-tujuan dari produk calon pembeli. Dalam arti, jika produk tersebut menjelaskan atau tentang makanan, maka riset hashtag yang kita lakukan adalah makanan. Selanjutnya laporan akhir. Laporan akhir di sini adalah hasil dari rangkaian-rangkaian pelayanan yang kita tawarkan, hasilnya bagaimana. Selanjutnya adalah layanan konsultasi. Layanan konsultasi di sini adalah dilakukan oleh manajer relationship, di mana manajer relationship di sini akan mendamping si pembeli kepada kita sebagai admin gitu. Jadi tidak akan terjadi miskomunikasi. Selanjutnya simple foto produk. Nah, dalam simple foto produk ini kami akan memfoto produk tersebut, produk-produk calon pembeli tersebut dengan alat bantuan tadi, studio mini dan juga kamera tentunya. Yang selanjutnya ada video marketing atau motion graphic. Nah, di sini ada perbedaan, yaitu dalam bronze tidak ada video marketing. Karena apa? Paket yang dilakukan bronze, yang dibeli bronze itu 300.000, dan dalam bronze sendiri tidak ada video marketing. Selanjutnya iklan berbayar. Tidak akan ada iklan berbayar yang ditawarkan, baik itu dalam sosmed atau e-commerce. Selanjutnya free custom design hanya ada dalam gold. Jadi si pembeli atau calon pembeli ini bisa memilih satu di antara 3, yaitu banner, poster, flyer. Dan akan diberikan kepada pembeli jika memang mereka memilih salah satu dari ini, dan akan kita buatkan desainnya juga gitu. Nah ada contoh nih dari produk yang kita fotokan. Nah di sini ada produk teman saya yaitu Miku yang kami fotokan. Ya, itu dia. Itulah contoh dari foto produk yang kita fotokan. Ya, selanjutnya dipersilakan kepada rekan saya. Selanjutnya ada perhitungan mengenai gaji pekerja. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 3 paket yang kami tawarkan, yakni gold, silver, dan bronze. Untuk paket gold dengan harga 1.500.000, silver dengan harga 800.000, dan bronze dengan harga 300.000. Nah, perhitungan gajinya ini merupakan 60% dari total harga paket. Jadi misalnya di yang gold ini harganya kan Rp1.500.000, berarti 60% dari Rp1.500.000, yakni 900.000 dibagi oleh jumlah pekerja, dan jumlah pekerja di perusahaan kami saat ini ada 6 orang. 900.000 dibagi 6. Jadi per orang akan mendapatkan 150.000. Untuk perhitungannya untuk paket silver dan bronze juga seperti itu. Untuk paket silver 800.000 harganya, dan 60% dari 800.000 itu adalah 480.000. 480.000 dibagi oleh jumlah pekerjanya sejumlah 6 orang, yakni
Hasilnya 80.000. Jadi setiap orang akan mendapatkan 80.000 per orang setiap ada pemesanan di paket silver. Nah, selanjutnya ini ada paket bronze. Nah, total gajinya kan 60% dari total harga paket. Paket bronze harganya 300.000, maka 60% dari 300.000 itu adalah 180.000. Maka dari sini setiap orang akan mendapatkan gaji 30.000 dari setiap paket bronze yang dipesan oleh customer. Bisa di next. Nah, selanjutnya di aspek keuangan. Untuk perhitungan, yang pertama ada perhitungan total nilai proyek, yaitu 30 hari pengerjaan atau 1 bulan. Jadi di sini kami menggunakan perumpamaannya ada pemesanan paket gold. Nah, nilai proyeknya itu paket gold adalah 1.500.000 dibagi waktunya yakni 1 bulan atau 30 hari. Maka total nilai proyek yang kami terima per harinya adalah sebesar Rp50.000. Nah, selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Perhitungan biaya tenaga kerja langsung ini nilai gaji dikali jumlah pegawai dibagi waktu pengerjaan. Nah, nilai gajinya ini adalah 150.000 sesuai perhitungan yang tadi dalam paket gold itu. Lalu dikali jumlah pegawainya. Jumlah pegawai kami ada 6 orang, maka 150.000 dikali 6 lalu dibagi waktu pekerjaannya 30 hari sehingga hasilnya adalah biaya tenaga kerja langsungnya itu 30.000 per hari. Selanjutnya ada perhitungan biaya marketing. Nah, yakni biaya iklan dikali nilai proyek, lalu hasilnya dibagi waktu pengerjaan. Untuk biaya iklannya sendiri, yakni sebesar 10%. Lalu dikali nilai proyeknya, proyek gold, yakni jumlahnya ini 1.500.000. Hasilnya itu 150.000. Nah, 150.000 ini dalam 1 bulan. Lalu dibagi 30 hari, berarti dalam 1 harinya kita untuk biaya marketing itu ada jumlahnya adalah Rp5.000. Selanjutnya ada total biaya cost of revenue. Cara perhitungannya itu biaya tenaga kerja per hari ditambah biaya marketing per hari. Tadi biaya tenaga kerja per harinya itu Rp30.000 ditambah biaya marketing per harinya Rp5.000, sehingga total biaya cost of revenue per unitnya ini adalah Rp35.000 per hari. Yang terakhir ada total laba kotor. Total laba kotornya ini perhitungannya adalah nilai proyek per hari dikurangi biaya cost of revenue per hari. Nilai proyek per harinya ini tadi itu Rp50.000, lalu dikurangi oleh biaya cost of revenue per harinya sebesar Rp35.000, sehingga menghasilkan total laba kotornya per hari itu kita mendapatkan sebesar Rp15.000. Nah, jika dikalikan 30 hari, berarti dalam sebulan total biaya kotornya yang kita peroleh adalah sebesar Rp450.000. Bisa lanjut. Sekarang akan saya lanjutkan ke bisnis model kanvas. Yang pertama kita bahas produknya terlebih dahulu, yaitu ada social media management dan marketplace management. Nah, lalu yang kedua ada kegiatan utama. Yang pertama membantu mengolah promosi bisnis, yang kedua penyedia media promosi, yang ketiga pengelolaan bisnis. Nah, lalu setelah itu ada sumber daya. Jadi sumber daya ini yang akan mendukung kegiatan utama tersebut. Nah, yang pertama ada tenaga operasional. Tenaga operasional ini terdiri dari desainer, admin, dan marketer. Lalu ada juga alat operasional. Alat operasional ini terdiri dari komputer, internet, handphone, dan alat cetak. Lalu ada target konsumen. Nah, target konsumen dari bisnis kita ini yang pertama para pebisnis. Yang kedua, generasi melek internet. Tentu gitu, soalnya karena memang kita juga ranahnya di bidang internet. Yang ketiga, para perintis bisnis. Yang keempat, remaja wirausahawan. Nah, berhubung target konsumennya seperti itu, kami juga menggunakan strategi penjualan seperti yang pertama, promosi sosmed dan poster. Yang kedua, harga murah namun pelayanan dan kualitas tetap terjaga. Yang ketiga, diskon special day. Yang keempat, program gratis untuk 3 pelanggan pertama. Yang kelima, desain inovatif dan berkualitas. Dan yang terakhir,
adanya pendampingan khusus dari kami. Lalu ada rencana keuangan. Nah, rencana keuangan kita ini yaitu pendapatan proyek kami dikurangi dengan biaya operasional, lalu akan menghasilkan laba bersih. Selanjutnya ada modal usaha. Modal usaha kami ini terdiri dari yang pertama biaya pegawai, yang kedua biaya aplikasi, yang ketiga biaya cetak, yang keempat biaya internet, yang kelima biaya promosi, dan yang terakhir biaya listrik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akan memberikan kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Seiring perkembangan waktu, pesaing bisnis semakin banyak dan semakin ketat. Para pebisnis bersaing untuk meraih para konsumen sebanyak-banyaknya. Singkatnya, saat ini perlu ada sebuah kelompok orang yang memiliki wawasan intelektual dan kreatif untuk memenangkan persaingan para pebisnis ini. Maka dari itu, All Yours Creativity telah hadir dan akan masuk ke layanan yang penuh inovasi, yakni branding consultant atau dikenal sebagai konsultan digital. All Yours Creativity adalah sebuah tempat di mana orang-orang berkumpul untuk berinovasi, tempat di mana ide-ide kreatif tumbuh dan bisa untuk diaplikasikan. Kami mengumpulkan ide-ide tersebut dari para spesialis yang menangani di bidangnya masing-masing. All Yours Creativity hadir dan bercita-cita untuk membangun hubungan jangka panjang daripada mengarsipkan proyek tanggal di beberapa portofolio. All Yours Creativity berinvestasi dalam kesuksesan Anda dan Indonesia untuk sekarang sampai ke depannya. Sekian dari presentasi kami, kelompok 1 dasar kewirausahaan dengan bisnis planning consultant yang bernama All Yours Creativity. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.